Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Marilah kita bangkit berdiri dan bernyanyi terpujilah Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kuasa Allah hadir dalam hidup manusia bukan untuk menekan dan memperbudak, melainkan untuk membebaskan serta membarui. Demikian pula dalam hidup berkeluarga, Allah memanggil kita untuk menyatakan pembaruan serta pembebasan yang mendatangkan damai sejahtera. Dalam 1 Petrus 4 ayat 11 tertulis, "Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin." Sajalah, alangkah baik dan
kita menyatakan pengakuan dosa kita kepada Allah dalam doa pribadi. Ya Allah, di dalam kuasa dan cinta-Mu, kami menyadari keberdosaan kami. Kasihanilah kami yang lemah ini, dan teguhkanlah kami pada kehendak-Mu. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Penyesalan yang sungguh akan disambut dalam rahmat Tuhan yang penuh. Berita anugerah disampaikan melalui Roma 5 ayat 17 yang berbunyi demikian. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan membaca Alkitab, marilah kita berdoa, kita mohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang kepadamu, kami mohon tuntunan-Mu ya Tuhan, melalui firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar. Tuhan, berfirmanlah, berikanlah kepada kami kekuatan, berikanlah kepada kami kemampuan, dan berikanlah kepada kami hati yang jernih, sehingga sungguh-sungguh Bapa firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dalam menghadapi berbagai situasi apapun, terutama karena kami tahu dan kami yakin Allah senantiasa beserta dengan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dari Yesaya pasal 45 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Beginilah firman Tuhan.
inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah Power for Freedom. Kekuatan, power untuk membebaskan, atau kekuatan yang membebaskan. Saudara-saudara, Anda tahu semua betapa setiap orang, saudara dan saya, kita masing-masing punya power. Kita punya kekuatan yang membuat kita ini ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi persoalan, kita akan mampu menghadapinya, kita akan mampu mengontrolnya, dan kita akan mampu menguasainya. Karena kita punya power, kita punya kekuatan. Tetapi juga ketika ada orang yang mengalami persoalan, mengalami tantangan, mengalami pergumulan, kita juga punya power untuk menolong mereka, untuk membebaskan mereka. Sekali lagi, karena kita punya power. Sekecil apapun, saudara-saudara, setiap orang punya power, punya kekuatan di dalam dirinya. Tetapi saudara-saudara, kita semua tahu bahwa seringkali kita menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan, menghadapi masalah yang sangat besar, yang sangat berat, yang kita sendiri tidak mampu untuk menghandlenya. Kita tidak mampu untuk mengontrolnya, kita tidak mampu untuk menguasainya. Dan pada saat itu kita merasa bahwa betapa aku rapuh, betapa aku itu terbatas, betapa aku itu tidak mampu. Dan di saat-saat seperti itu, saudara-saudara, yang bisa kita lakukan hanya menangis. Kita hanya berteriak kepada Tuhan, kita menjerit, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Aku tidak sanggup, aku tidak mampu. Aku tidak bisa melepaskan diri dari belenggu, dari persoalanku, Tuhan tolong. Banyak orang menjerit. Karena kita tahu, saudara-saudara, bahwa ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita atasi. Ada banyak hal dalam hidup ini yang di luar dari kemampuan kita. Yang bisa kita lakukan sekali lagi cuma bisa menjerit dan meminta pertolongan Allah. Dan pada saat itu, saudara-saudara, pada saat itu
Kita tahu betapa Allah itu tidak tidur. Betapa Allah itu akan menolong kita, betapa banyak sekali, ratusan kali, bahkan ribuan kali dalam persoalan yang kita hadapi. Allah tolong kita, Allah memimpin kita, Allah membebaskan kita. Allah tidak tidur. Ini yang harus Anda pegang, saudara-saudara. Allah tidak tidur. Kita percaya bukan pada Allah yang diam di sana, yang santai-santai saja di sana, yang duduk-duduk saja di sana, tetapi Allah yang datang hadir di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah ketakutan kita, di tengah kecemasan kita, di tengah-tengah keterbatasan kita, di tengah-tengah ketakutan kita yang luar biasa. Allah hadir. Allah tidak tidur. Allah hadir. Pegang itu, saudara-saudara, pegang. Itu pegangan Anda di dalam kehidupan di tengah-tengah multi krisis pada saat ini. Allah tidak tidur. Jangan putus asa. Jangan gentar, jangan takut. Apa yang membuat kita kalah, saudara-saudara? Bukan persoalan yang besar, bukan tantangan yang hebat itu, bukan itu. Yang membuat kita kalah, yang membuat kita seringkali rapuh dan hancur. Karena kita tidak memegang keyakinan ini, Allah tidak tidur dan bahwa Allah akan menolong kita. Dan Allah, saudara, menolong kita dengan cara yang sangat unik. Berkali-kali saya alami, saudara, Allah menolong saya dengan cara yang sangat unik. Kadang-kadang, saudara, Anda semua tahu, pasti Anda semua pernah merasakan betapa Allah menolong kita melalui orang-orang yang sama sekali kita tidak duga. Yang sama sekali kita tidak sangka. Tapi justru Allah pakai mereka. Misalnya, saudara, di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, ketika ada orang Yahudi yang sedang dirampok, dihantam, sedang mengalami cedera yang luar biasa, Yesus ceritakan yang bantu siapa? Yang bantu justru orang Samaria yang selama ini ditindas, yang selama ini didiskriminasi, yang selama ini dipersekusi, yang selama ini justru direndahkan oleh orang Yahudi. Tetapi ketika dianya sakit, ketika dianya sedang menghadapi persoalan, ketika dianya lagi cedera, tidak berdaya, mungkin ketika dia pada saat itu dia berdoa, Tuhan tolong, Tuhan bantu aku Tuhan. Yang datang justru orang Samaria yang dia rendahkan. Allah pakai siapapun untuk menolong Anda. Kadang-kadang yang Allah pakai adalah orang yang tidak kita duga. Nabi Elia, dia dikejar-kejar oleh pasukan Ratu Yezebel. Dikejar-kejar oleh seluruh bangsa Israel. Dia lari kabur kemana-mana. Sampai dia hampir mengalami keputusasaan. Lalu Tuhan bilang, oke, aku akan bantu kamu. Kamu lari. Ke Sarfat ada seorang janda yang akan bantu kamu. Itu janda kafir. Dia akan bantu kamu. Yang tolong Elia, saudara-saudara, yang menarik, yang tolong Elia itu bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Yang tolong justru janda di Sarfat. Orang kafir, orang yang sama sekali dia tidak duga. Allah bisa pakai siapapun saja. Sama di dalam bacaan kita tadi, saudara-saudara. Ketika bangsa Israel sedang dibuang ke Babel, mereka mengalami penindasan, mereka mengalami persekusi, mereka mengalami penganiayaan, mereka direndahkan, mereka dimarginalkan, mereka menderita, mereka berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jeritan mereka sampai kepada Tuhan. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Oke, aku akan bantu. Tuhan bantu melalui Raja Kores. Siapa Raja Kores? Raja Persia. Orang Iran. Beda agama, beda etnik, beda segala sesuatu. Bantuan kepada bangsa Israel bukan dari Raja Yahudi, tapi justru dari orang asing, orang yang tidak diduga, orang yang tidak disangka. Allah bisa pakai siapapun untuk menolong Anda, termasuk untuk menolong bangsa Israel. Yang menarik saudara-saudara dari Raja Kores ini, Kores di dalam bahasa Inggrisnya Cyrus, di dalam bahasa Yunaninya
adalah Kyrios. Kyrios yang diurapi. Dan kata yang diurapi ini yang nanti akan digunakan juga oleh Yesus menjadi Yesus Kristus. Yesus Kyrios. Yesus yang diurapi. Tapi pertama kali justru Allah menggunakan untuk seorang raja asing dari Persia. Dahsyat. Apa yang bisa kita pelajari saudara-saudara dari cerita pembuangan di Babel dan pertolongan Allah melalui Raja Kores yang asing ini. Paling sedikit 3 hal, saudara-saudara. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, Allah tidak tidur. Allah tidak tidur, saudara-saudara, ketika Anda menghadapi pergumulan, ketika Anda menghadapi persoalan, ketika Anda menghadapi masalah dan Anda merasa tidak berdaya, aku gak mampu lagi, Anda menangis. Jangan pernah putus asa, ingat satu hal ini. Allah tidak tidur. Allah pasti bekerja, Allah pasti menolong Anda, Allah tidak akan membiarkan Anda tergelepak. Allah akan menolong Anda, Allah tidak tidur. Kalau Anda semuanya punya pegangan ini, saudara-saudara, memegang iman ini, apapun tantangan yang Anda hadapi, apapun persoalan yang Anda hadapi, Anda akan hadapi dengan tenang karena Anda tahu Anda menghadapinya bukan dengan kekuatan diri sendiri, tapi dengan kekuatan Tuhan. Hal yang kedua, saudara-saudara, yang kita pelajari adalah bahwa Allah itu bisa membantu kita melalui siapapun. Agama apapun, etnik apapun, gender apapun, siapapun bisa dipakai oleh Allah. Allah mengontrol kehidupan ini, saudara-saudara. Dan Allah bisa pakai justru orang-orang yang tidak Anda duga, tidak Anda sangka. Allah bisa pakai siapapun. Oleh karena itu yang ketiga, saudara-saudara, hiduplah berdamai dengan siapapun. Apapun agamanya, apapun etniknya, apapun gerejanya, apapun ideologi politiknya, apapun status sosialnya, berdamai dengan siapapun. Karena sekali lagi, saudara-saudara, kadang-kadang Allah pakai mereka, orang-orang yang Anda tidak duga itu, untuk menolong Anda. Dan atau kadang-kadang Allah justru pakai Anda untuk menolong mereka. Anda ingat, saudara-saudara, bukankah Naaman dibantu oleh Elia? Allah pakai Elia untuk membantu Naaman, seorang asing. Yesus Kristus bantu seorang perempuan dari Siro Fenisia. Yesus bantu siapapun. Tidak peduli dia Yahudi atau bukan Yahudi, dia percaya atau tidak percaya, Yesus bantu. Dia menjadi orang yang tidak diduga, yang bantu siapapun. Jadi saudara, justru disinilah kita belajar untuk ayo hidup membangun solidaritas, persaudaraan dengan siapapun. Nah saudara, di tengah-tengah pengalaman saya sebagai seorang pendeta jemaat, tetapi juga pengalaman saya sebagai seorang pendeta yang bekerja banyak di lingkungan masyarakat, saya menghadapi sekali betapa banyaknya orang yang mengeluh, menjerit karena mengalami ketidakadilan, mengalami diskriminasi, ditindas, diperlakukan tidak adil, diejek, direndahkan, dihina, dinista. Saya dengarkan mereka mengeluh, menangis, menjerit-jerit. Dan itu banyak di sekitar kita, saudara-saudara, banyak di sekitar kita. Kita mesti sensitif untuk melihat betapa banyak orang yang seperti bangsa Israel menjerit, menangis, berteriak. Karena mereka dinista, tidak dimanusiakan, dilupakan, dimarginalkan. Seorang perempuan, ibu-ibu muda pernah datang ke saya, saudara-saudara. Ini bukan anggota GKI Maulan Yusuf, ini cerita juga puluhan tahun yang lalu. Datang ke saya, kenapa? Suaminya pukul dia, tendang, sampai wajahnya lebam,
Dia datang dengan handuk putih yang sudah penuh darah. Saya bilang coba singkirkan handuk. Dia singkirkan handuk putih yang dia tutup untuk menutupi mulutnya. Giginya rontok. Dipukul oleh suaminya. Seorang anak, saudara, sekarang banyak dipukuli anak-anak oleh orang tuanya. Kenapa? Orang tua tidak siap jadi guru. Orang tua mengalami stres. Dipukul anaknya, bahkan ada anak yang dipukul sampai dibunuh oleh ibunya sendiri. Mengalami omelan-omelan, cacian, makian dari orang tuanya sendiri. Stres. Dan saudara-saudara, ada banyak sekali anak-anak perempuan yang juga datang kepada saya mengeluh. Saya bilang, kenapa kamu mengeluh? Karena di rumah saya didiskriminasi oleh orang tua saya yang lebih memperhatikan anak laki-lakinya. Saya anak perempuan, didiskriminasi. Saya anak perempuan, saya bisanya sekolah di sini, sementara mereka sekolah di tempat yang bagus-bagus, yang universitas terkenal, saya didiskriminasi. Saudara-saudara, berapa banyak sih orang yang mengalami diskriminasi, penindasan, ketidakadilan justru dari rumah tangganya. Dari rumah tangganya. Mengalami KDRT, kekerasan fisik maupun juga kekerasan verbal dari rumah tangganya. Dan saya berharap saudara-saudara, ini tidak terjadi di rumah tangga Anda semua. Saya berharap cinta kasih Kristus itu menguasai rumah tangga Anda semua. Bukan terjadi kekerasan, penindasan, dan ketidakadilan terhadap siapapun. Berapa banyak saudara-saudara pembantu rumah tangga yang juga, atau pekerja di rumah tangga yang datang ke saya mengeluh. Majikan saya memukul saya, majikan saya menghantam saya. Anda tahu berapa banyak yang TKW, TKI yang dikirim, yang pergi ke luar negeri, pulang bukan saja hancur-hancuran, tapi bahkan mati. Udah ratusan orang mati, orang NTT mati. Karena ditindas, dibunuh di luar negeri. Saudara, ada banyak orang yang mengalami ketidakadilan, tangisan, teriakan, mereka berteriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan belum lama ini saudara-saudara, ada teman-teman dari LGBT yang juga datang ke saya. Mereka mengeluh, nangis. Di rumah tangga kami ditolak karena kami LGBT, ini sesuatu yang tidak kami inginkan, tapi kami sudah begini. Di sekolah ditolak, di kampus ditolak, di kantor ditolak, di tengah masyarakat ditolak, sampai di gereja ditolak juga. Orang lain melihat mereka dengan jijik. Orang merendahkan mereka. Itulah sebabnya saudara-saudara kenapa banyak LGBT ini dalam penelitian 10 kali lipat lebih tinggi LGBT yang bunuh diri daripada mereka yang heteroseksual. Kenapa? Karena ditolak, direndahkan, dihina, dinista. Kasihan mereka, saudara-saudara. Saya berharap gereja kita tidak seperti itu. Gereja kita bisa menerima dan melayani mereka. Saya berharap saudara semua tidak merendahkan siapapun, termasuk mereka yang LGBT. Ada banyak saudara-saudara dalam pelayanan saya di luar juga, mereka yang mengalami penindasan, ketidakadilan, misalnya teman-teman Sunda Wiwitan, yang belum lama ini juga mengalami persekusi, ketidakadilan. Ada juga kelompok-kelompok dari agama-agama yang minoritas, termasuk gereja-gereja yang seringkali ditindas, kemudian dibongkar, tidak boleh beribadah dan sebagainya. Mereka menjerit, mereka menangis, mereka berteriak, ini benar-benar di luar kekuatanku, kekuasaanku. Mereka cuma minta pertolongan Tuhan, saudara-saudara. Ada banyak yang terjadi penindasan, ketidakadilan di mana-mana. Cukup sensitif. Di tengah-tengah situasi seperti ini, saudara-saudara, saya berdoa, semoga Anda semua bukan sebagai orang-orang Babel yang menindas. Bukan sebagai orang Babel yang menindas di rumah tangga, orang Babel yang menindas Israel, tapi juga menindas di kantor, di kampus, bahkan di gereja. Jangan jadi orang Babel, saudara-saudara, yang menindas. Allah tidak tidur. Allah tidak tidur menghadapi para penindas.
Saya justru berdoa supaya Anda dijadikan Allah seperti Raja Kores, yang justru dipakai Allah untuk membebaskan mereka yang mengalami penindasan, mengalami ketidakadilan, mengalami diskriminasi, mengalami penghinaan, mengalami dehumanisasi. Mereka yang menjerit, menangis, dan Allah menggunakan Anda menjadi Raja Kores yang membebaskan. Saya berdoa, saudara-saudara, supaya dimanapun Anda berada, Anda jadi Kores, membebaskan. Anda diurapi untuk membebaskan setiap orang yang ditindas dan yang diperlakukan tidak adil, yang dinista dan dilupakan. Dan kita sebagai gereja dipakai oleh Tuhan untuk menolong siapapun. Jadi Raja Kores untuk membebaskan siapapun. Nah, saudara-saudara, tetapi kalau Anda sendiri menjadi bangsa Israel yang mengalami penindasan, mengalami ketidakadilan, kalau pada saat ini Anda sendiri menghadapi situasi yang luar biasa, tekanan yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa, persoalan yang luar biasa yang membuat Anda menangis dan menjerit. Ingat sekali lagi, pegang ini saudara-saudara, Allah tidak tidur. Allah tidak tidur. Ucapkan sekarang di dalam diri dan hati Anda, Allah tidak tidur. Allah pasti akan menolongku. Nah, saudara-saudara, sebagai penutup, saya ingin bercerita betapa Allah tidak tidur, betapa mereka yang bersandar kepada Allah dan berdoa terus meminta pertolongannya, mereka akan mengalami betapa doa orang yang benar itu memiliki kuasa yang besar. Doa orang yang benar memiliki kuasa yang besar. Kuasa untuk meminta Allah, untuk mengangkat cinta kasih Allah, untuk menggerakkan Allah. Saudara-saudara, ada seorang yang namanya Dr. Mark. Dia ahli dan jago dalam soal penyakit kanker. Nah, saudara-saudara, dia mendapatkan undangan untuk menghadiri satu simposium. Dan di dalam simposium itu dia akan diberikan sebuah award, hadiah karena keberhasilan dia mengembangkan pengobatan di dalam penyakit kanker itu. Akhirnya dia mempersiapkan diri, kemudian dia pergi ke kota di mana dia akan mendapatkan award atau di mana dia akan mengikuti simposium tadi. Saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi itu ketika dia sedang berjalan dengan pesawatnya mengalami kerusakan. Akhirnya pesawat itu harus mencari pendaratan darurat di satu kota kecil. Akhirnya dia mendarat di situ, lalu kemudian dia berupaya untuk pergi ke sana. Dan ketika dia bertanya kepada orang dari airport tadi, kira-kira bagaimana caranya supaya saya bisa pergi ke sana? Pegawai dari airport itu mengatakan pesawat yang nanti akan ke kota sana itu 10 jam lagi. Oleh karena itu kami sarankan lebih baik Anda naik mobil. Akhirnya dia pergi. Saudara-saudara, tidak ada pilihan lain. Dia pergi naik mobil. Karena kurang lebih cuma 4 jam ke kota di mana dia tuju. Nah, saudara-saudara, pada saat dia berjalan dengan mobil itu cuacanya buruk, hujan lebatnya luar biasa, dia tidak mampu melihat jalanan. Akhirnya dia malah tersesat ke satu kota kecil. Dan ketika dia tersesat di satu kota kecil, dia bingung mau kemana, dia lihat ada sebuah rumah. Dia mampir ke rumah itu. Kemudian dia mengetuk pintu rumah, lalu kemudian ada seorang ibu yang membukanya, lalu kemudian mempersilahkan dia masuk. Dia masuk ke situ, si ibu menyediakan kopi, menyediakan hidangan untuk dia, lalu kemudian ibu tak bertanya mau kemana, dia katakan dia akan pergi ke satu kota lain untuk mendapatkan, untuk mengikuti simposium di sana. Lalu si ibu mengatakan, oke, kalau begitu, karena cuaca buruk, mari kita berdoa yuk supaya kita minta supaya cuacanya lebih baik. Lalu si Dr. Mark ini mengatakan, saya tidak berdoa, saya seorang ateis, terima kasih Anda saja yang berdoa. Kemudian si ibu bilang, oke kalau begitu,
Si ibu pergi karena rumahnya kecil, saudara-saudara, dia lihat si ibu itu berdoa di depan satu tempat tidur kecil. Di situ ada seorang anak kecil yang terbaring. Lalu kemudian si ibu berdoa cukup lama, dia cuma liatin si ibu berdoa sambil ngopi. Lalu setelah selesai ibu berdoa itu, kemudian si ibu datang kepada dia, terus dia bertanya kepada si ibu, "Ibu, apa yang ibu doakan sebetulnya? Apakah doa ibu itu akan terjawab oleh Tuhan?" Lalu si ibu mengatakan, "Begini ya, saya itu punya seorang anak kecil yang sedang sakit kanker. Dia sudah stadium cukup tinggi dan saya sudah membawa dia ke dokter manapun dan dokter bilang untuk kanker jenis ini yang bisa menolong dan menyembuhkan Anda, peluang besar untuk menyembuhkan adalah seorang dokter yang namanya Dr. Mark. Saya tahu Dr. Mark tinggalnya di luar kota, saya tidak mungkin ke sana, apalagi uang saya juga tidak ada untuk membayarnya. Oleh karena itu saya cuma berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau boleh Tuhan izinkan saya berjumpa dengan Dr. Mark untuk menolong anak saya. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Yang saya punya, yang saya miliki cuma doa. Dan itu yang saya bisa. Dr. Mark mendengarkan cerita si ibu. Lalu kemudian apa yang dikatakan oleh Dr. Mark yang ateis ini? God is great. Luar biasa. Kemudian dia memikirkan, ya Tuhan ternyata pesawat saya itu rusak dan harus mendarat darurat di kota kecil. Dan sekarang oleh karena saya menyasar, saya harus datang ke rumah si ibu yang justru punya anak yang membutuhkan saya. Betapa besarnya Allah itu. Betapa Allah mendengarkan doa si ibu itu. Akhirnya si Dr. Mark katakan kepada si ibu, "Bu, God is great. Saya Dr. Mark. Saya akan tolong anak ibu. Allah yang mengantar saya ke sini. Allah yang membuat pesawat itu mengalami kerusakan sehingga harus mendarat. Dan Allah yang membuat cuaca buruk sehingga saya harus tiba di rumah ibu. God is great." Saudara-saudara, Anda boleh menghadapi persoalan, tantangan, masalah apapun. Ingat, Allah itu maha besar. Allah tidak tidur. Allah akan menolong Anda. Allah akan membebaskan Anda semua. Amin. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to die thy pardon, and to give His God to thee, the Savior lives.
Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is fear song. Because I am His salvation, and I respond allegiance because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight my fight, I'll walk in vain, and then stand these ways to victory. I'll see the light of glory and loneliness. I'll because there is, I can face tomorrow. Because there is, all fear is gone. Because Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi betapa banyak orang yang mengalami penindasan, ketidakadilan, yang mengalami diskriminasi, yang mengalami ketakutan dan kecemasan. Tuhan, tolonglah mereka Bapa. Kami percaya Engkau adalah Allah yang perkasa. Engkau tidak pernah tidur,
Engkau mendengarkan teriakan, keluh kesah. Engkau tahu kecemasan dan ketakutan setiap orang. Tuhan, kepada mereka ini kami berdoa, biarlah Tuhan bekerja di tengah-tengah mereka. Tuhan memberikan pembebasan kepada mereka. Tuhan menolong mereka. Tuhan menguatkan mereka semua. Sehingga di tengah-tengah situasi apapun ya Tuhan, mereka boleh mengalami dan merasakan pembebasan dari Tuhan yang mencintai dan mengasihi mereka semua. Bapa Surgawi, kami berdoa juga pada saat ini untuk orang-orang yang justru menjadi penindas, justru menjadi pelaku ketidakadilan, justru melakukan kekerasan. Tuhan, tolong mereka, ingatkan mereka, sadarkan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka sungguh-sungguh boleh hidup dengan sungguh-sungguh takut pada Tuhan. Mereka boleh mampu mengontrol kemarahan, mampu mengontrol emosinya, mampu mengontrol hidup dalam cintanya ya Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh ya Bapa, di tengah-tengah situasi apapun Bapa, mereka boleh mampu menyelesaikan semua persoalan mereka. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan dialog dan dalam cinta kasih. Bapa Surgawi, pada saat ini kami berdoa untuk setiap orang yang Engkau pakai untuk menjadi penolong-penolong, untuk menjadi pembebas bagi siapapun. Pakailah kami juga ya Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang berguna, kami menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat yang mengalami ketidakadilan, yang mengalami ketakutan dan kecemasan. Pakailah kami ya Tuhan, sehingga sungguh-sungguh dimanapun kami berada, kami mampu menjadi jembatan-jembatan cinta kasih-Mu Bapa. Orang boleh merasakan dan melihat, mengalami sendiri kasih Tuhan melalui kata-kata dan perbuatan kami. Mampukan kami untuk menerima setiap orang, mampukan kami untuk melayani siapapun. Tolong kami untuk tidak mendiskriminasi siapapun di rumah tangga kami, di gereja, di kampus, di tengah masyarakat, di kantor atau dimanapun Bapa. Tetapi kami mampu untuk sungguh-sungguh memiliki cinta kasih seperti Kristus yang mampu melayani siapapun, mampu mencintai siapapun. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami di tengah-tengah berbagai krisis. Engkau tolong bangsa kami Tuhan, Engkau pakai kami semua sehingga kami mampu membangun solidaritas. Sehingga kami bersama-sama sebagai saudara bersaudara mampu melewati krisis yang luar biasa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus penolong dan penghibur kami yang hidup. Amin. Marilah kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. 1 Tawarik 29 ayat 14 berkata, "Sebab siapakah aku ini, dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Segala karya
Marilah kita membawa persembahan kita ke dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk persembahan yang kami berikan kepadamu ya Bapa, besar ataupun kecil, biarlah itu dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan kiranya Kau juga memberkati tangan-tangan yang mengelolanya ya Bapa, agar dapat menjadi lebih baik lagi untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sejak Yesus di hatiku,
Tuhan.